Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Natasha Felisa Octaviana Napitupulu dengan NIM 110001241200047. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas B dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Kadek Cahya Susilo Wibowo, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana kebijakan makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan bagi Presiden Prabowo Subianto dapat dikaji dari sudut pandang hukum administrasi negara atau yang biasa kita sebut dengan HAN. Pertama-tama, program ini merupakan respons terhadap masalah serius yang tengah dihadapi Indonesia, yaitu tingginya angka stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses makanan sehat di kalangan masyarakat khususnya bagi anak-anak sekolah. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa angka stunting masih mencapai 24,4% dan anak dengan berat badan kurang sebesar 17%. Ini bukan hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga ancaman nyata bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan Indonesia. Apalagi jika kita menargetkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Melalui pendekatan HAN, kita bisa melihat bahwa program ini tidak hanya sekedar janji politik, namun juga sebuah kebijakan publik yang harus memiliki dasar hukum dan sistem pelaksanaan yang kuat. HAN dalam hal ini memiliki 3 fungsi utama yang relevan, yaitu fungsi normatif, fungsi jaminan, dan fungsi instrumental. Saya akan menjelaskan tentang ketiga fungsi tersebut. Fungsi yang pertama, yaitu fungsi normatif. HAN berperan dalam menyediakan dasar hukum atas pelaksanaan program ini, mulai dari peraturan presiden hingga peraturan teknis dari kementerian. Dasar hukum ini penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta memastikan bahwa program dijalankan secara sah dan transparan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi jaminan atau perlindungan. HAN harus mampu menjamin bahwa warga negara terutama anak-anak sebagai penerima manfaat benar-benar memperoleh hak mereka tanpa diskriminasi. Selain itu, aparat pelaksana program seperti guru, kepala sekolah, bahkan hingga pihak penyedia makanan juga harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Disinilah peran mekanisme pengawasan seperti Ombudsman, PT UN, dan sistem audit internal birokrasi menjadi sangat penting untuk mencegah maladministrasi, korupsi, dan pelanggaran prosedur. Ketiga, fungsi instrumental. Program ini menyentuh banyak sekali sektor seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pertanian, hingga keuangan negara. HAN di sini bertindak sebagai alat untuk menyusun struktur pelaksanaan, mengatur koordinasi lintas sektor, serta merancang sistem pengawasan dan evaluasi. Fungsi ini krusial agar program tidak hanya berhasil dijalankan, namun juga efektif dan berkelanjutan. Dari sini kita bisa melihat bahwa HAN bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. HAN menjembatani antara aspirasi politik dan pelaksanaannya dalam kerangka hukum yang tertib dan akuntabel. Sebagai penutup, program makan bergizi gratis bukan hanya soal logistik atau anggaran, tetapi juga soal bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi rakyat dan menjamin kualitas pelaksanaan kebijakan. Dan jika 3 fungsi HAN dijalankan secara optimal, maka program ini bukan hanya mungkin untuk sukses, tetapi juga akan menjadi fondasi penting menuju kepada Indonesia Emas tahun 2045. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih semuanya.